Sunan Ampel Al-Ali, teduh bersih tentram indahnya dirimu. MSAA, mahatku tercinta, kasih sepanjang masa. Berbudi pekerti berilmu, belajar mengabdi dan menata kalbu. Dengan petuah, senyum canda tawa, murabi murabiyah. MSAA, penjara suci tempatnya maha santri. Belajar kepada para ustadz dan kiai, selalu bersama, suka dan duka bersama musyrif dan musyrifah. MSAA, sungguh hari-hari bersamamu aku rindu. Taklim Quran, taklim afkar jamaah dan salu, santri ulul albab fisabilillah, mengharapkan barakah dan ridhamu. Mahat Sunan Ampel Al-Ali, teduh bersih tentram indahnya dirimu. MSAA, mahatku tercinta, kasih sepanjang masa. Berbudi pekerti berilmu, belajar mengabdi dan menata kalbu. Dengan petuah, senyum canda tawa, murabi murabiyah. MSAA, penjara suci tempatnya maha santri. Belajar kepada para ustadz dan kiai, selalu bersama, suka dan duka bersama musyrif dan musyrifah. MSAA, sungguh hari-hari bersamamu aku rindu. Taklim Quran, taklim afkar jamaah dan salu, santri ulul albab fisabilillah. MSAA, penjara suci tempatnya maha santri. Belajar kepada para ustadz dan kiai, selalu bersama, suka dan duka bersama musyrif dan musyrifah. MSAA, sungguh hari-hari bersamamu aku rindu. Taklim Quran, taklim afkar jamaah dan salu, santri ulul albab fisabilillah, mengharapkan barakah dan ridhamu. Sejauh mata memandang, sayap-sayap putih berterbangnya
Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kiai Haji Ahmad Muzaki MA. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Tajuddin SPD selaku Murabbi Mabna Al-Muhasibi. Yang kami hormati pula Ustadz Muhammad Nasrullah SH selaku pemateri pada sore hari ini. Dan yang kami hormati para jajaran musyrif dan mahasantri Mabna Al-Muhasibi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat dan rahmatnya kita bisa bergabung dalam kegiatan yang insya Allah barokah ini. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Di sini saya Ahmad Fahmi Mubarak selaku moderator dalam 45 menit ke depan akan memandu jalannya acara pembinaan Mabna Al-Muhasibi dengan judul Tips dan Trik Menjadi Santri yang Sejati. Nah, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman di rumah dulu nih. Ini gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Semoga itu ya selalu sehat selalu dan menjaga imunitasnya juga, apalagi di masa pandemi COVID kayak gini ya. Berkenaan dengan tema kita pada sore hari ini, yakni tips dan trik menjadi santri sejati. Ini sudah hadir di sebelah saya Ustadz Muhammad Nasrullah SH. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Sehat. Nah, ini mungkin teman-teman udah familiar banget ya sama beliau karena beliau sering muncul di video-video yang di-share di dari YouTube, dari divisi Taklim Afkar mungkin ya. Nah, namun sebelum itu akan lebih baiknya kalau kita bacakan kurikulum vitae dari beliau terlebih dahulu. Nama beliau Muhammad Nasrullah SH. Riwayat pendidikan beliau pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadiin Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kemudian beliau mengambil S1 di jurusan Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan kemudian beliau sekarang sedang menempuh S2 Prodi Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga. Nah, untuk pengalaman organisasi beliau pernah menjadi musyrif MSAA dan sekarang juga masih domisili di Ma'had ya Ustadz ya. Betul. Beliau juga menjabat sebagai sekretaris PC Aswaja NU Center Kabupaten Malang. Nah, untuk prestasi dari beliau pastinya banyak banget ya. Salah satunya beliau pernah menjadi lulusan terbaik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dan juga beliau pernah menjuarai MKK nasional di UIN Jakarta. Nah, dan pastinya masih banyak prestasi-prestasi beliau yang lainnya ya.
Nah Ustadz, berkenaan dengan materi kita pada sore hari ini nih Ustadz nih. Ini pastinya menjadi santri sejati itu kan pastinya ya erat banget sama mencari ilmu nih Ustadz. Nah Ya. kira-kira kiat-kiat mencari ilmu tuh apa saja sih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Pada ayat tersebut itu menarik untuk diulas. Kenapa? Karena ayat itu memerintahkan untuk mencari ilmu dan menyebarluaskannya. Mencari ilmu kemudian mendakwahkannya. Uniknya bahasa yang dipakai Al-Quran menggunakan lafal ta'ifah. Ta'ifah itu adalah sekelompok komunitas. Artinya ketika kita bicara ilmu maka tidak akan luput dari yang namanya komunitas. Baik komunitas berskala pendidikan yang terlembagakan atau skala pendidikan yang sifatnya non formal. Oleh karena itu dari sini kita paham mencari ilmu itu cek. Nah, jadi saya ulangi lagi, ayat tersebut menjelaskan bahwa mencari ilmu itu tidak bisa individual. Harus terstruktur dalam komunitas-komunitas tertentu. Jika kita mencari ilmu secara otodidak tanpa didasari dengan landasan yang kuat, niscaya pondasi kita itu akan mudah roboh karena kita tidak disetting dengan wawasan yang mumpuni. Makanya justru mencari ilmu dengan berkolaborasi dengan lembaga, berkolaborasi dengan pesantren, berkolaborasi dengan ma'had, universitas dan lain sebagainya itu justru lebih menarik dan lebih bermanfaat daripada individual. Karena bahasa Al-Quran adalah ta'ifah, sekelompok, bukan furoda atau satu persatu orang. Nah itu yang mungkin perlu teman-teman pahami. Sebab al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya itu sesuai dengan temannya. Kalau sejak kecil temannya, orang tuanya pendidikannya bagus, disiplin, mengajarkan kebersihan, pasti anaknya jadi disiplin, bagus, suka bersih. Tapi ketika didikan awal itu luput, salah, pasti anak itu tumbuh kembangnya juga salah. Itu pertama. Kedua, jika anak itu sudah melalui fase remaja dan dewasa, dia akan terkontaminasi dengan lingkungan. Umumnya kesalahan yang terjadi di masa sekarang itu adalah banyak para pelajar, para santri salah memilih teman. Konsekuensinya, maka dia akan terjerumus sesuai dengan perilaku temannya. Misal, kadang orang itu nggak tahu merek, nggak tahu dunia otomotif, tapi gara-gara temannya dunia otomotif, akhirnya paham. Tidak tahu gamer, tahu sekarang gara-gara temannya suka main PUBG, tahu PUBG. Mobile Legend tahu Mobile Legend. Jadi semakin lama teman itu dengan berbagai macam gayanya, kita masuk ke sana, kita akan terjerumus ke dunia yang mereka geluti. Tapi kalau teman-teman memilih teman yang baik, memilih lingkungan mayoritas yang bagus, yang suka mencari ilmu, niscaya maka kita akan tertarik, terlecut untuk semangat pula mencari ilmu. Nah, kalau temannya males-males ya kita juga ikut males-males. Lah itu repotnya.
Ya jadi berarti lingkungan itu sangat itu ya Ustadz, berpengaruh banget gitu ya Ustadz, apalagi dalam memilih teman gitu ya. Betul, karena tidak sembarang teman itu bisa kita pergauli. Ada teman yang memang layak kita pergauli, ada teman yang sebatas kita kenal. Misal lah, kita duduk bareng sekelas, tapi mungkin 3-4 tahun lagi kita sudah melupakan dia karena kita tidak menganggapnya spesial. Tapi ada teman yang selalu kita ingat, selalu kita anggap spesial. Itu adalah teman yang sangat berjasa di hidup kita. Tinggal pinter-pinter kita bagaimana membuat seseorang itu berjasa. Apakah teman yang memiliki ilmu atau teman yang memiliki kecenderungan yang lain yang perlu dihati-hati. Karena kesalahan dalam mencari teman itu menentukan nasib seseorang kelak. Lalu gimana nih Ustadz, caranya kita bisa memilih teman itu baik atau enggaknya gitu Ustadz? Sebenarnya ya mudah. Kalau teman itu suka mencari ilmu, baik sama orang lain, yes kita cari teman yang seperti itu. Tapi kalau teman itu sukanya yang buruk-buruk, menuruti hawa nafsunya, nah itu yang berbahaya. Jangan sampai kita menggadaikan filosofi kehidupan kita itu bergantung atas orang-orang yang rusak. Makanya ada istilah itu begini. Laisal ujbu fi man halaka kaifa halaka. Walakinnal ajbu fi man naja kaifa naja. Loh, gak pantas kita sebut, kita kagum, kita heran dengan orang yang rusak. Loh kok bisa sih orang itu rusak? Tapi yang pantas adalah kita itu kagum, terkejut dengan orang yang hebat, bagaimana dia itu bisa hebat. Lah itu yang perlu kita ambil hikmahnya. Lah kalau tahu temannya itu rusak, lah kok dijadikan karib, ya itu yang berbahaya. Mestinya teman-teman yang hebat, yang punya keunggulan dari yang lain, itulah yang layak untuk dijadikan teman karib. Mestinya begitu. Cuma masalahnya orang-orang itu terkadang males. Lah ini yang repot. Ini kesalahannya begitu. Sama tak kasih tahu ya. Dalam dunia ekonomi ada satu hal yang menarik dan itu bisa dipraktekkan dalam dunia pendidikan. Ekonomi itu satu. Jika Anda masih awal, Anda harus tauhid, harus fokus. Tidak boleh musyrik. Tidak boleh Anda mendua. Jika misal Anda menjual minuman, sudah fokus ini dulu sampai ini besar. Baru kalau ini besar, Anda boleh melebarkan sayap ke makanan atau ke bidang yang lain. Sama dengan ilmu. Jika merasa Anda masih bodoh dengan ilmu, dengan pengetahuan, fokus saja di situ dulu. Tidak perlu repot-repot mikir, saya mau mencari uang lah. Kayaknya perlu mencari uang itu. Wah, ya digilas Anda. Digilas dengan kehidupan ini karena tidak fokus. Kalau Anda mau belajar, belajar sekalian. Kalau mau Anda berdagang, ya berdagang sekalian. Itu jauh lebih baik daripada Anda sudah kuliah tidak semangat belajar. Aduh, itu menghabiskan berapa biaya. Kan begitu. Cobalah kita hitung-hitungan ya. Kita pakai hitung-hitungan bisnis lah. Kuliah 4 tahun, normal, yang normal. Berarti ada 8 kali bayar UKT. UKT kita patok misal lah 3 juta. Kita ambil yang rata-rata. Ada yang di bawah, ada yang di atas, tergantung. 3 kali 8 berapa? 24. Yes. 1 bulannya anggaplah 1 juta. 1 juta kali 12. 12 juta. 12 juta kali 4. 48 juta. Ditambah 24 juta.
Berapa itu? 60? 72 juta. Itu belum pengeluaran yang lain. Misal kita bulatkanlah, selama 4 tahun lah kita menghabiskan 100 juta. Itu dengan lengkap pengeluaran dan sebagainya. Itu 100 juta, itu kalau dibuat modal dagang ya, dibuat modal usaha, itu sudah menguntungkan sekali tuh. Daripada Anda harus berlelah-lelah belajar, tapi Anda gak semangat. Fokusnya di dagang, fokusnya di jualan. Walalalah. Nah, maka kalau teman-teman pengen semangat, fokus, ya ambil satu aja dulu. Semangat di mencari ilmunya. Masalahnya kalau tidak fokus di sini, ini hilang, ilmu hilang, yang lain juga hilang. Makanya kalau orang teori ekonomi, kalau ini tidak mapan lalu melebarkan sayap, ini hilang, yang dilebarkan sayapnya juga hilang. Nah, itu yang repot di situ. Jadi gitu ya teman-teman, kita harus fokus gitu kalau mencari ilmu. Jadi tadi yang pertama kita lingkungannya harus benar-benar yang positif gitu. Kalau kita cari ilmu, kita cari lingkungan yang positif yang mendukung kita buat improve skill kita gitu. Yang kedua tadi itu ya, kita harus fokus. Nah, ini seringnya ini Ustadz, teman-teman kuliahan mungkin ya, yang mungkin udah menjelang di semester akhir gitu, udah bingung cari kerja, akhirnya mereka nggak fokus, mulai cari kerja sana sini, mulai mikir bisnis gitu-gitu ya Ustadz ya. Tadi kan juga Ustadz juga nyinggung soal kuliah juga nih Ustadz nih. Kalau di UIN ini kan kita selain kuliah juga kita jadi mahasantri di sini nih Ustadz. Pastinya kan banyak banget kegiatan-kegiatannya. Nah, itu kira-kira cara membagi waktu yang benar tuh gimana sih Ustadz? Al waktu kasaif. Ada terusannya itu. Ilam tuqatti'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau pedang itu tidak kamu lawan, dia akan menebasmu. Kalau waktu itu tidak kau manfaatkan, maka waktu itu akan meninggalkanmu. Kalau waktu itu tidak kau manfaatkan, waktu itu akan meninggalkanmu dan kamu akan merasa rugi. Maka ahli bijak itu mengatakan begini. Tidak ada yang mengalahkan nikmat luar biasanya waktu. Bahkan segepok uang yang isinya emas dan perak. Uang yang begitu besar itu tidak akan pernah mengalahkan berharganya waktu. Tidak ada yang lebih berharganya daripada waktu. Sampean lihat saja di kuburan. Kuburan itu orang yang di sana, mereka cita-citanya satu. Bisa kembali ke dunia lagi, bisa hidup lagi. Alarji, saya tuh pengen, kalau bisa tuh saya balik lagi lah. Apakah mereka butuh uang? Mereka gak butuh uang, mereka butuh waktu. Justru yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal itu loh, waktu. Bisa kembali lagi. Loh, kalau Anda tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, manajemen waktunya buruk selama kuliah, wallahu a'lam bishawab, Anda hanya akan meratapi kehidupan ini. Karena fase Anda setelah lulus kuliah, Anda harus berkecimpung di dunia yang lebih keras. Kalau manajemen waktu di kuliah ini gagal, yang ringan-ringan saja tidak mampu Anda manajerial, kalah dengan hal yang remeh-remeh, gimana nasib Anda setelah kuliah? Mau menundukkan dunia, menundukkan diri sendiri saja tidak bisa, kan ya repot. Kita itu kadang sering mengaca, saya nanti kalau lulus kuliah akan merubah dunia ini. Sayanya bisa ketawa.
Orang diri sendiri saja belum selesai. Kenapa mau menyelesaikan urusan orang lain? Kan begitu. Selesaikan diri Anda dulu, baru menyelesaikan orang lain. Ibda binafsik summa biman ta'ulu. Awali dengan diri sendiri, baru dengan orang lain di sekitarnya. Mestinya begitu. Masalahnya begini, Mas. Saya tak kasih tahu. Terkadang orang itu merasa jumawa karena teman-teman di sekitarnya itu low. Dan dia cuma lebih baik dari teman-teman yang low-nya. Lalu dia merasa sombong, besar kepala, sehingga alas, saya bisa lah, karena teman-teman saya itu tidak lebih baik dari saya. Yes. Tapi ketika terjun di dunia yang lebih bebas, orang-orang yang lebih hebat itu banyak jumlahnya. Dan mereka lebih siap untuk bergelut di dunia yang lebih bebas. Lah kalau kita sebagai santri saja, wong kewajibannya cuma belajar, cuma membaca, menyimak, mengkaji, menelaah, itu loh wis males. Lah bagaimana dengan yang lebih kejam? Waduh, repot. Nah, karena ilmu itu ada ketika mengambil dan ada ketika mempraktekkan. Ketika kita mengambil saja sudah tidak becus, apalagi ketika mempraktekkan. Nah ini loh yang semakin repot. Maka manajemen waktu ya mutlak lah. Perlu kita sungguh-sungguh dalam mengatur jam per jam, menit per menit, detik per detik. Kira-kira sampean baca buku ya, itu sehari berapa kali? Misal begitu. Atau berapa menit lah, berapa jam? Lah itu repotnya di situ. Kita itu jarang baca itu kan nggak harus dari buku ya, dari apapun kan bisa. HP Anda itu dijadikan perpustakaan juga bisa. Cuma masalahnya kita tidak jarang memanfaatkannya. Bahkan sehari kita tidak pernah membaca hal-hal yang penting. Nah itu repotnya, sehingga kita tertinggal dengan yang lain. Nah santri seperti apa yang seperti ini? Perintahnya Iqra, suruh membaca. Sementara kita jarang membaca. Nah makanya tidak bisa tidak, waktu kita harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar. Fokus ke belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Semangat, semangat, dan semangat. Begitu. Jadi kita tuh harus itu ya Ustadz ya, memaksimalkan waktu kita untuk diri kita sendiri, untuk mencari ilmu gitu ya Ustadz ya. Mungkin ya ini problem juga bagi teman-teman di rumah juga. Mungkin terkadang kita itu diri kita sendiri belum bisa maksimal dalam mencari ilmu, tapi udah memusingkan hal-hal lain gitu ya Ustadz ya. Kadang mungkin yang punya gebetan memusingkan gebetannya, mungkin teman-teman di rumah kayak gitu juga mungkin ya. Nah itu kan juga masalah juga ya Ustadz ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih Ustadz nih. Mungkin hal-hal yang bisa membahayakan santri dalam mencari ilmu itu apa sih Ustadz kira-kira? Lalai dengan tujuannya, itu paling besar musibahnya. Musibah bagi santri itu, mahasantri khususnya apa? Lalai dengan tujuannya. Sampeyan hadir di sini kuliah itu tujuannya satu, belajar. Tidak diminta yang lain. Orang tua tuh nggak minta yang aneh-aneh. Yang penting belajar, yang sungguh-sungguh, yang serius, yang rajin. Dah itu aja. Mintanya itu. Anda belum menjadi kepala rumah tangga. Nggak usah repot-repot menghidupi istri. Belum waktunya. Belum punya anak. Jangan mikir punya anak. Lalu sekarang coba. Yang masih mahasiswa itu. Mereka belum menikah. Dipusingkan dengan perempuan yang seolah-olah itu istrinya sendiri. Aduh. Apa-apaan hidup ini. Nah, yaitu. Jadi lalai itu ya Ustadz ya.
bener lalai dengan tujuannya. Nah, yang kedua, kita itu mudah terlena dengan dunia, tertipu dengan dunia. Karena memang dunia itu maghrur ya. Dunia itu memang menipu. Mohon maaf ya, kalau teman-teman niatnya mencari ilmu itu karena dunia, hati-hatilah. Dirubahlah sekarang. Sama itu mencari ilmu tidak untuk mencari karir. Tidak untuk yang lain-lain. Cari ilmu untuk diri sampean sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Itu yang perlu ditekankan prinsipnya. Kenapa demikian? Karena ada perbedaan antara ilmu dan harta. Ada perbedaan antara ilmu dan harta. Bedanya apa? Kalau mati, ilmu ikut. Kalau harta, kita mati, harta nggak ikut. Cari majikan lain. Tapi kalau ilmu, ikut. Harta, loh belum tentu itu menjadi jaminan di surga. Ilmu bisa menjadi penjamin. Loh kasihan ini. Dulu mencari ilmu capek-capek. Sekarang saya bisa menjadi syafaatnya. Kalau harta, wah itu belum tentu. Itu bisa-bisa harta yang Anda tasarufkan itu justru di masorif yang salah. Tempat penyaluran yang salah. Uniknya, ilmu kalau dinafkahkan, diberikan, itu nggak habis. Misal saya ngasih ilmu ke sampean, nggak akan pernah habis ilmu saya. Tapi kalau saya punya harta, saya kasihkan ke sampean, habis enggak? Habis. Habis. Loh kan? Makanya ada strata berbeda antara ilmu dan harta. Orang yang berilmu itu dicari presiden, kepala daerah, dicari orang-orang penting. Karena dia berilmu. Tapi kalau dia berharta, yang mencari orang yang miskin, orang yang fakir, dan parahnya orang yang punya niatan-niatan busuk. Dikelilingi orang-orang itu. Artinya ketika kita punya ilmu dihormati orang karena ilmu kita. Tapi kalau harta, kita dihormati orang karena harta kita. Misal, orang dihormati karena ilmu. Pertanyaannya satu, apakah ilmu itu bisa hilang? Tidak bisa. Ketika sampean menjadi orang alim, sampean akan haus tentang ilmu. Tapi ketika harta itu hilang, kehormatan pun akan jatuh. Orang tidak akan respect lagi dengan Anda. Gak ono jenenge mantan kiai itu gak ada. Mantan ulama, tidak ada mantan ulama. Apa? Mantan kaya itu ada. Dulu kaya, sekarang miskin. Ilmu itu nggak bisa diwarisi loh. Harta itu mewaris loh. Anda bisa kaya karena orang tua Anda. Tapi Anda nggak bisa pinter, cerdas dengan kecerdasan orang tua Anda. Anda harus cari sendiri, bos. Makanya ada istilah, meskipun anak petani, dia bisa sukses. Sukses bukan karena harta dari petani. Harta petani kecil. Tapi sukses karena ilmunya. Tapi anak saudagar, kaya raya, dia bisa hancur. Hancur karena dia nggak punya ilmu, nggak bisa meneruskan usaha orang tuanya. Dia hanya bisa menghabiskan. Nah, itu yang membuat kita harus lebih mawas ya. Karena kalau kita justru terlena dengan dunia, wah Masya Allah, zaman sekarang itu kenapa orang gagal? Karena mereka lebih mengedepankan urusan materi daripada urusan ilmunya. Maka pesan saya ke teman-teman semua di rumah, sudahlah, tidak usah fokus terlalu penting ke materi. Fokus saja ke ilmu. Insya Allah, kalau Anda sungguh-sungguh mencari ilmu, semangat mencari ilmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan pernah menyanyiakan Anda.
Sampeyan tahu Rasulullah itu yang paling sering dilakukan selama beliau menjadi Rasul itu apa? Cuma satu, mengajar. Setiap batas subuh kumpul-kumpul mengajar, pagi kumpul-kumpul mengajar, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan sampai malam pun Rasul itu tetap mengajar. Kesibukan beliau di ilmu. Ketika beliau jadi Rasul, beliau lepaskan status pedagangnya, sudah nggak berdagang lagi. Katanya Rasul itu berdagang, iya, tapi setelah jadi Rasul nggak berdagang lagi. Fokus ke ilmu, menyebarkan ilmunya, menyebarkan Islamnya. Lalu sampean masih statusnya mahasiswa kok nggak mau belajar itu gimana? Itu terus repot. Mahasiswa tapi pekerjaannya bukan mahasiswa. Lah. Ingat ya, di luar banyak orang yang pengen menjadi mahasiswa, banyak yang pengen belajar. Tapi karena keterkendala biaya, nggak bisa belajar. Mereka terpaksa bekerja. Lu yang jadi mahasiswa malah tidak pengen jadi mahasiswa, pengen bekerja. Kan repot. Dunia terbalik. Nah, begitu. Yang mungkin bisa menjadi pencerahan lah. Repot ya. Nah, pesan saya terakhir, sudahlah, kita tidak perlu fokus kepada dunia, fokus saja kepada ilmu. Karena ilmu itu akan menjaga diri kita. Tapi kalau harta kita yang harus menjaganya. Ilmu itu yang menjaga diri kita. Samaan punya ilmu, punya wawasan, pengetahuan, itu yang akan menjaga diri Anda. Oh ini salah, oh ini benar, oh ini tidak pantas, oh ini buruk, oh ini jelek. Saya tahu semuanya. Oh ini melanggar norma-norma kesusilaan. Anda tahu, sadar. Artinya ilmu itu menjaga Anda. Tapi kalau Anda kaya, pusing Anda. Gimana saya bisa memproteksi harta ini? Dipagari, dikasih CCTV, dikasih satpam, security. Ya Allah, repot Anda menjadi orang kaya. Harus dijaga kekayaan itu ya. Kalau ilmu itu yang menjaga Anda. Alangkah tidak repotnya orang yang punya ilmu. Nah, begitu. Terus, Nah, gimana? Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ilmu itu orang yang punya ilmu itu dijaga oleh ilmunya. Tapi kalau orang yang punya harta itu dia malah yang susah buat jaga hartanya, gitu ya. Terus tadi juga udah dijawab sama Ustadz kalau hal-hal yang mungkin bisa mencegah kita dalam mencari ilmu, mungkin membahayakan kita itu ya. Yang pertama lalai gitu ya teman-teman. Teman-teman di rumah mungkin yang punya tanggungan gebetan mungkin atau calon teman hidup lah ya, mungkin yang lagi diurusi sekarang. Nah itu dikondisikan dulu biar tidak lalai gitu ya. Yang kedua mungkin nggak boleh terlena dengan dunia gitu ya Ustadz ya tadi ya. Nah ini selanjutnya nih Ustadz, ini kan kita udah di zaman yang modern banget nih Ustadz nih. Nah pentingnya ilmu di masa sekarang nih Ustadz, ini menurut jenengan gimana nih Ustadz? Begini, fal ilmu zainun li ahli. Ilmu itu perhiasan seseorang. Dimanapun orang itu berilmu, maka dia bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Tapi kalau orang itu tidak berilmu, maka dia akan mencari perhiasan selain ilmu. Dari kekayaan, dari kedudukan, dari prestasi dan lain sebagainya. Repot. Maka tidak ada yang lebih baik perhiasan di muka bumi ini kecuali ilmu. Kenapa demikian? Karena Allah itu bersabda yarfa'ulla, gimana ayatnya? Yarfa'illahul ladzina Amanu walladzina minkum walladzina utul ilma walladzina utul ilma darajat. Nah, itu ayatnya ya. Karena memang
orang berilmu secara alamiah pasti dia akan naik status derajatnya. Tapi sebaliknya orang yang tidak berilmu pasti akan jatuh derajatnya. Begini saja. Ketika Abu Hanifah itu ya, beliau yang terkenal cendekiawan, akalnya itu benar-benar cerdas, ahli di bidang ilmu, didebat sama orang ateis. Ateis itu bilang, di mana Allah itu? Allah itu di mana? Kenapa kita menyembah Tuhan yang mata kita sendiri tidak bisa melihatnya? Jangan-jangan itu tidak ada. Jangan-jangan itu hanya khoyali, hanya rekaan saja. Wah, itu kan bahaya. Ucapan-ucapan seperti itu kan bahaya. Yang dihasut raja. Rajanya pada waktu itu diomongi begitu. Duh iya ya. Ini jangan-jangan hanya rekaan ya. Karena kalau sesuatu itu nyata pasti akan bisa terlihat oleh indera. Wah, akhirnya dipanggil Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini ada orang tidak mau beragama. Ini bagaimana? Oh ya, tunggu sebentar ya. Saya masih punya urusan dengan desa sebelah. Sabar. Nanti saya kesini lagi. Oh iya, monggo. Yes. Setelah ditunggu lama, Abu Hanifah itu nggak datang. Nah, ateis itu sampai bilang begini, wah Abu Hanifah itu takut. Dia nggak punya hujah untuk melawan saya. Akhirnya dia lama datang dengan nada sombongnya. Setelah itu, dengan terbata-bata, kesusu, Abu Hanifah datang. Mohon maaf, saya terlambat, mohon maaf. Tadi saya harus melewati sungai masalahnya. Dan di sungai itu nggak ada perahu. Jadi saya harus nunggu lama. Terus waktu saya nunggu lama itu, tiba-tiba ada kayu itu mengambang di sungai, lalu ada tali-tali, lalu ada paku-paku, tiba-tiba merekat dengan dirinya sendiri dan membentuk sebuah perahu. Datang kepada saya. Alhamdulillah sekarang saya bisa datang ke sini. Berkat perahu ajaib itu. Orang ateis itu bilang, oh ternyata Abu Hanifah yang katanya pintar itu gila. Lu masa ada perahu itu tiba-tiba jadi sendiri? Oh ya nggak mungkin. Nah, dibalas sama Abu Hanifah. Loh, Anda itu loh mengatakan perahu tiba-tiba jadi sendiri itu loh, tidak mungkin. Apalagi yang besar seperti ini, semesta seperti ini, dunia seperti ini. Itu kalau jadi sendiri itu nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada Tuhannya. Gak mungkin gak ada Tuhannya, ya kan? Ayo sampean tak kasih tahu. Ini teh pucuk tiba-tiba ada sendiri tanpa ada yang membuat. Ketika Anda bilang begitu, sak kampung pasti bilang Anda gila. Pasti begitu kan? Karena sudah tidak sesuai dengan rasional. Bunga ini tiba-tiba muncul. Tadi nggak ada, 1 menit kemudian tiba-tiba muncul. Gila Anda, ini pasti ada yang membuat ini. Gak mungkin tiba-tiba muncul. Pasti begitu. Nah, Abu Hanifah berpikir demikian. Dunia seperti ini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin gak ada yang menciptakan. Orang yang kecil-kecil saja kita percaya ada yang menciptakan. Apalagi yang sebesar ini. Pasti saat yang menciptakan yang sebesar ini jauh lebih kuat daripada yang menciptakan kecil-kecil ini. Kan begitu. Lah itu kalau orang punya ilmu bisa menjawab. Lah kalau orang yang nggak punya ilmu ya tersesat lah. Lah repotnya di situ. Sekarang ya, sampean lihat di kolom komen Instagram
Betapa bodohnya komentar orang-orang itu. Saya selalu bisa ketawa-ketawa sendiri. Betapa gobloknya orang Indonesia ini. Ya Allah, kenapa sekelas ini sih mikirnya begitu ya? Saya tuh kok kadang-kadang mikir, komennya tuh ngawur-ngawur. Kok begini ya fenomena masyarakat kita itu? Saya tuh kadang kasihannya begini. Teman-teman seperti ini itu gampang sekali disetir. Gampang sekali disetir. Dengan orang-orang yang di atasnya, orang-orang yang punya kekuasaan itu gampang menyetir yang seperti itu, yang muda-muda begitu. Nah, makanya kita itu harus berhati-hati. Jangan sampai kita karena kebodohan menjadi subordinat. Ya, kaum termarginalkan, terdiskreditkan. Ya, minimal lah kita punya pengetahuan, bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena ke depan tantangan zaman tidak pada orang yang tidak berilmu, harus benar-benar berilmu. Kalau dulu ya, orang berilmu dan tidak, yang tidak itu lo masih bisa berkarir. Artinya yang tidak itu masih bisa menghidupi dirinya sendiri, dengan yang lain sebagainya sudah cukup. Tapi kalau sekarang itu tidak bisa begitu. Harus benar-benar pintar. Makanya teman-teman yang di rumah khususnya jadilah seseorang yang berilmu, guna menjadi bekal teman-teman itu sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kuncinya sebagai santri itu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting ya. Teman-teman itu kadang merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya guidance. Dia tidak punya yang menuntun. Yang menuntun nafsunya. Nah, ini yang berbahaya. Begitu Mas Fahmi. Ya gitu ya teman-teman. Jadi penting banget di era yang seperti ini tuh orang yang berilmu itu sangat penting. Bahkan tadi digambarkan oleh Ustadz mengenai ceritanya Imam Abu Hanifah ya. Kalau orang berilmu tuh dia kalau ada permasalahan tuh jawabnya dengan bijak gitu. Kalau orang yang nggak punya ilmu, jangankan jawab dengan bijak, malah nanti mungkin bisa malah menyesatkan ya Ustadz ya mungkin ya. Nah ini terakhir nih Ustadz nih sebelum kita closing nih. Pesan-pesan buat mahasantri Mabna Al-Muhasibi apa nih Ustadz kira-kira Ustadz? Begini, Mbak muda itu jarang ibadah, biasanya begitu. Saya jujur-jujur saja ya. Nom-noman ini gak sholat itu banyak, repot. Saya tegaskan ke teman-teman semua. Dekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan segala sesuatu itu punya rujukannya, punya tendensinya. Saya tak kasih tahu ya. Jepang itu negara maju. Kita kan negara berkembang. Jepang negara maju, pendidikannya maju. Kualitas kehidupan mereka, pendidikan, kesehatan, wah lengkap, maju semua. Tapi uniknya satu, di tengah kemajuan seperti itu, jumlah yang bunuh diri banyak sekali. Lucunya, yang bunuh diri itu usia berapa yang banyak? Mulai usia 15 sampai 30, dominan. Kita kan berpikir ya, kenapa sih di usia itu kok banyak orang bunuh diri? Belum kerja loh itu. Ya kayak usia sampean itu loh. Bunuh diri. Kenapa coba? Karena dia nggak punya guidance, nggak punya penuntun, nggak ada yang menuntun. 80% orang Jepang tidak peduli dengan agamanya. Artinya apa? Ketika mereka punya masalah, dia tidak kembali ke Tuhan. Dia lebih baik mengakhiri hidupnya. Tapi kita, meskipun banyak maksiat lah,
Tapi kita masih punya Tuhan. Sehingga kita masih punya akal waras lah. Tidak seperti orang-orang itu. Meskipun hidup di dunia maju, tapi terkekang dengan hal yang demikian. Nah, kalau kita punya masalah kan pasti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Tuhan. Tapi kalau kita sedang nikmat kita kan lupa. Itu kan biasa begitu. Kan ya begitu ciri-ciri manusia. Nah, makanya teman-teman saya sampaikan banyak-banyak berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak berdoa, banyak taqarrub, banyak bermunajat. Allah itu lo ya, tahu apa yang dibutuhkan sampean, tahu dengan apa kondisi sampean, tahu dengan apa yang menimpa sampean. Bahkan Allah itu lebih tahu terhadap diri sampean daripada sampean itu sendiri. Allah itu lebih tahu kepada diri hambanya daripada hambanya itu sendiri. Tahu. Misalnya Mas Fahmi sekarang terlilit utang. Tahu. Berarti Fahmi itu butuhnya ingin segera lunas. Misal begitu. Dan lain sebagainya ya. Artinya apa? Ketika kita berdoa, Allah itu sudah tahu sebelum itu. Pertanyaannya, lantas kenapa kita suruh berdoa, bermunajat? Kan begitu. Lah kalau Allah sudah tahu, kenapa kita disuruh berdoa? Seolah-olah Allah tidak tahu. Kan begitu. Nah, jawabannya karena sebenarnya doa itu bukan Anda menyampaikan munajat kepada Allah, menyampaikan keluh kesah. Bukan itu. Allah sudah tahu keluh kesah sampean sebelum sampean berbicara. Allah cuma pingin ada ikatan batin antara zat yang maha kuasa dengan hambanya. Agar ikatan batin kita itu loh kuat. Kita disuruh berdoa. Kalau ikatan batin kita kepada Allah itu lemah, nah ini yang membuat manusia itu terjerumus. Makanya teman-teman di rumah, sudahlah banyak-banyaknya beribadah kepada Allah. Agar ikatan batin Anda dengan Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Itu yang diminta Allah. Nah, karena Allah itu zat yang menciptakan sampean. Berarti beginilah, saya contohkan ya. Orang tua dengan anak. Orang tua itu pasti gak seneng lihat anaknya meneng tok. Diam tok. Pasti pengen ada komunikasi. Anak ini butuh apa ya? Kan saya orang tuanya. Kok meneng-meneng aja anakku ini? Seolah-olah tidak butuh dengan orang tua. Kan begitu. Anda itu hamba, butuh dengan yang kuasa. Jangan diam, seolah-olah tidak butuh dengan yang kuasa. Berbahaya Anda ini. Makanya ada istilah man wajadallahu fama fakita wa man fakitallahu fama wajada. Kalau orang itu menemukan Allah, maka dia tidak akan pernah kehilangan apapun itu. Tapi kalau dia kehilangan Allah, dia tidak akan menemukan apapun. Susah suksesnya. Toh meskipun sukses, kosong batinnya. Nah itu yang berbahaya. Makanya teman-teman di rumah, pesan saya terakhir, dekatkanlah hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungannya, yang giat beribadah, semangat, rajin, agar ketika Anda itu terkena masalah, terkena problem, Allah hadir untuk menolong teman-teman. Tapi ingat, jangan hanya ingat Allah dalam kondisi sempit. Wah, ya ini yang repot. Yang gak hadir lah Allah Subhanahu wa taala ketika sampean begitu. Mestinya ketika kita lapang, kita ingat. Dan ketika kita sempit, kita juga ingat. Nah itu pesan saya yang terakhir untuk teman-teman mahasantri. Nah itu ya tadi ya pesannya dari Ustadz. Jadi kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Alhamdulillah ternyata banyak banget yang bisa kita ambil dari acara pada sore hari ini ya. Tadi juga dijelaskan oleh Ustadz mengenai kiat-kiat mencari ilmu itu bagaimana caranya kita bisa menghindari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita sebagai santri gitu ya Ustadz ya. Nah jadi teman-teman mumpung kita masih
muda, masih remaja, kita optimalkan waktu kita untuk mencari ilmu gitu. Jangan kita pecah fokus kita untuk hal-hal yang lain. Mungkin cari jodoh mungkin Iya. ya Ustadz ya. Pokok jangan sampai pengangguran lah. Iya, Jangan berbahaya. Oh, jangan sampai pengangguran. Gerakkan diri Anda. Nafsaka illam tusyagilhu bil haq syagolat kabil batil. Perhatikan diri Anda. Jika Anda tidak disibukkan dengan hal-hal yang positif, niscaya Anda akan tersibukkan dengan hal-hal yang negatif. Kalau Anda tidak bergerak dalam dunia yang positif, niscaya Anda akan terperosok dalam dunia yang negatif. Nah, ini tak terasa udah 45 menit lebih ya kita berada dalam acara ini, pembinaan ini ya. Saya Ahmad Fahmi Mubarok selaku moderator pada pembinaan sore hari ini. Saya mohon pamit undur diri dan juga saya mohon maaf mungkin ada salah-salah kata atau perbuatan yang telah saya lakukan tadi. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Ampel Al-Ali, teduh bersih tentram indahnya dirimu. MSAA, mahatku tercinta, kasih sepanjang masa. Berbudi pekerti berilmu, belajar mengabdi dan menata kalbu. Dengan petuah, senyum canda tawa, murabi murabiyah. MSAA, penjara suci tempatnya maha santri. Belajar kepada para ustaz dan kiai, selalu bersama, suka dan duka bersama, musyrik dan musyrifah. MSAA, sungguh hari-hari bersamamu aku rindu. Taklim Quran, taklim afkar jamaah dan selu, santri ulul albab fisabilillah, mengharapkan barakah dan ridhamu. Sunan Ampel Al-Ali, teduh bersih tentram indahnya dirimu. MSAA, mahatku tercinta, kasih sepanjang masa. Berbudi pekerti berilmu, belajar mengabdi dan menata kalbu. Dengan petuah, senyum canda tawa, murabi murabiyah. MSAA, penjara suci tempatnya maha santri. Belajar kepada para ustaz dan kiai, selalu bersama, suka dan duka bersama, musyrik dan musyrifah. MSAA, sungguh hari-hari bersamamu aku rindu. Taklim Quran, taklim afkar jamaah dan selu, santri ulul albab fisabilillah. MSAA, penjara suci tempatnya maha santri. Belajar kepada para ustaz dan kiai, selalu bersama, suka dan duka bersama, musyrik dan musyrifah. MSAA, sungguh hari-hari bersamamu aku rindu. Taklim Quran, taklim afkar jamaah dan selu, santri ulul albab fisabilillah, mengharapkan barakah dan ridhamu.